Selamat malam, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Engkau kembali kumpulkan kami untuk mendengarkan pengajaran dari hamba Romo Arsen yang akan membawakan pengajaran tentang sakramen Ekaristi. Sungguh Tuhan, kami ingin selalu hidup semakin dekat kepada Engkau. Melalui sakramen Ekaristi kami selalu dikuatkan dan kami percaya bersatu dengan Engkau akan membawa kami pada kehidupan kekal. Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih. Biar Engkau yang kuduskan hamba-Mu, Romo Arsen, dan kami siap mendengarkan pengajaran malam hari ini yang akan membuat kami semakin kuat di dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada-Mu. Terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, mari kita dengarkan pengajaran pada malam hari ini tentang sakramen Ekaristi. Romo Arsen, kami persilahkan. Baik, selamat malam semuanya. Saya akan share screen. Sudah kelihatan ya? Sudah terlihat? Sudah Romo. Oke, baik. Malam hari ini kita akan berbincang-bincang dan berdiskusi soal sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi ini merupakan salah satu dari ketiga sakramen inisiasi. Tadi seperti yang saya katakan. Jadi Ekaristi ini menyempurnakan inisiasi Kristen. Oleh pembaptisan kita diangkat sebagai anak Allah, memperoleh martabat imamat rajawi. Dan oleh penguatan kita dijadikan semakin serupa dengan Kristus dalam tugas perutusan kita. Dan oleh Ekaristi kita mengambil bagian dalam kurban Kristus bersama seluruh jemaat. Itu yang dikatakan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1322. Jadi Ekaristi menyempurnakan penyatuan kita dengan tubuh Tuhan, dengan gereja juga. Kita menjadi bagian dari gereja, kita juga menjadi diangkat menjadi anak Allah. Dan disatukan secara sempurna di dalam kurban Kristus. Nah, Ekaristi ini ada dasar biblisnya. Mengapa kita merayakan Ekaristi? Dalam Injil Lukas bab 22 ayat 19 di sana diceritakan pada malam perjamuan terakhir Lukas menulis, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada para murid. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi di sini Yesus menunjukkan bahwa hosti itu adalah tubuhnya, tubuh yang diserahkan bagi para murid dan juga bagi kita semua. Dan kita diminta untuk mengenangkan peristiwa itu dengan merayakan kembali apa yang dirayakan Yesus pada malam perjamuan terakhir, yaitu perayaan Ekaristi. Jadi di dalam ayat ini jelas bahwa kita diminta oleh Tuhan untuk merayakan kurban, minta untuk dihadirkan dan dirayakan kembali. Lalu dalam Matius bab 26 ayat 27 sampai 28 di sana juga dikatakan demikian. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini.
Sebab inilah darahku, darah perjanjian, kita merayakan kurban Kristus. Darah yang dicurahkan dan tubuh atau roti yang dibagi-bagikan, diberikan kepada kita, itulah yang kita rayakan setiap kali kita merayakan Ekaristi. Dan kalau kita melihat baik itu dalam Injil Matius, Markus, Lukas, di sana kisah ini ditulis oleh para penginjil. Memang Yohanes tidak menulis mengenai secara lengkap kisah perjamuan, tapi dia menulis mengenai bagaimana Yesus membasuh kaki para murid-muridnya. Dan di dalam suratnya, Paulus juga menulis mengenai perjamuan Tuhan yang ditulis dalam 1 Korintus bab 11 ayat 23 sampai 26. Nah, perayaan perjamuan Tuhan inilah yang kemudian kita kenal sebagai Ekaristi, yang kita kenal juga sebagai pemecahan roti, sebagai perhimpunan Ekaristi, kurban kudus, kurban misa kudus atau kurban syukur. Jadi di dalam kitab suci, perjamuan Tuhan itu dikatakan dengan beberapa menggunakan beberapa istilah. Yang menyebut Ekaristi dalam Matius, perjamuan Tuhan, pemecahan roti, perhimpunan Ekaristi, dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian kita kenal dan kita rayakan bersama. Jadi jelas bahwa dalam Injil, dalam kitab suci ada pendasarannya. Nah, kalau kita melihat Ekaristi di dalam sejarah keselamatan, itu sebetulnya roti yang dipersembahkan dan juga anggur yang dipersembahkan itu sudah dimulai sejak Perjanjian Lama. Dalam Katekismus Gereja Katolik dikatakan dalam Perjanjian Lama roti dan anggur itu dipersembahkan di antara buah-buah sulung sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan. Nah, juga di dalam sejarah orang Israel, roti itu menjadi tanda keselamatan. Roti yang tak beragi yang harus dimakan oleh orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Itu mereka kemudian merayakan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir itu dengan memakan roti tak beragi, karena waktu mereka mau pergi ke luar Mesir, maksud saya, mereka makan roti tak beragi dan makan cepat-cepat, dan kemudian mereka berangkat keluar dari Mesir. Nah, roti ini menjadi tanda, menjadi lambang keselamatan. Begitu juga pada waktu orang Israel itu di padang gurun, mereka makan mana, roti dari surga. Nah, di sanalah bangsa Israel mengalami karya Allah, keselamatan dari Allah karena boleh makan mana itu. Jadi roti ini memang menjadi sebuah tanda dan jaminan bahwa Allah menyertai umat Israel. Roti menjadi berkat bagi bangsa Israel. Begitu juga dengan piala. Di dalam tradisi bangsa Yahudi, mereka biasa mengadakan perjamuan makan dengan mengucapkan piala syukur. Nah, piala ucapan syukur inilah yang kemudian juga kita rayakan. Pada akhir perjamuan Paskah Yahudi menambahkan arti eskatologis pada kegembiraan pesta anggur. Ini menunjukkan penantian mesianis akan pembakaran anggur. Sejak semula memang ini menjadi sebuah tanda keselamatan. Dan dalam perjanjian baru, roti dan anggur itu diubah melalui perkataan Kristus dan seruan kepada Roh Kudus menjadi tubuh dan darah Kristus.
roti, dan di dalam keduanya di sanalah terkandung karya keselamatan Allah bagi semua. Maka sejak semula roti dan anggur menjadi sebuah tanda keselamatan, tanda dari karya Allah. Saudara sekalian, roti dan anggur ini menjadi tanda, dan itu ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika dia mengadakan perjamuan pada menjelang wafatnya. Dia mengadakan perjamuan kudus. Dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1337 dikatakan, untuk meninggalkan bagi mereka suatu jaminan cinta kasih ini dan mengundang mereka mengambil bagian dalam Paskahnya, ia menetapkan Ekaristi sebagai kenangan akan kematian dan kebangkitannya dan menugaskan rasul-rasulnya. Waktu itu ia habiskan sebagai imam-imam perjanjian baru untuk merayakannya sampai ia datang kembali. Jadi dalam Katekismus Gereja Katolik, Yesus sendiri dikatakan yang menetapkan Ekaristi sebagai kenangan akan kematian dan kebangkitannya. Dan kita diminta untuk melanjutkan karya ini, kenangan ini, merayakannya sampai ia datang kembali untuk kedua kalinya. Jadi Ekaristi ini bukan ditetapkan oleh para rasul, tidak, tapi Tuhan Yesus sendiri yang menetapkan ini dan meminta para rasul untuk merayakannya. Dan Yesus memilih Paskah bangsa Yahudi untuk menetapkan perayaan Ekaristi ini. Paskah karya keselamatan Allah ketika Allah membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Momen ini juga yang dipakai oleh Yesus untuk membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa. Kalau Paskah Yahudi kita tahu adalah karya Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, sedangkan Paskah Kristiani yang dikerjakan Yesus, kurban Kristus, itu membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Jadi kita sama-sama dibebaskan, tapi Paskah Yahudi dibebaskan dari perbudakan Mesir, sedang kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Nah, pada momen itulah Yesus menetapkan Ekaristi. Yesus menyatakan dan memberikan tubuh dan darahnya kepada kita sebagai tindakan karya keselamatan dari Allah bagi kita. Nah, jadi itulah yang dikerjakan Yesus, menetapkan Ekaristi pada hari Paskah. Dan Yesus memberi perintah, selain menetapkan Ekaristi, dia memberi perintah untuk mengulangi perbuatan dan perkataannya sampai ia datang kembali. Perintah Yesus untuk mengulangi perbuatan dan perkataan sampai datang kembali menghendaki tidak hanya mengenangkan Yesus dan apa yang telah ia lakukan. Perintah ini bertujuan agar para rasul dan para penggantinya merayakan secara liturgis kenangan akan Kristus, hidupnya, kematiannya, kebangkitannya, dan akan pembelaannya bagi kita di depan Bapa. Jadi yang kita rayakan itu adalah hidup Kristus, kematian, kebangkitannya, dan juga karya keselamatan ketika Allah membela kita di hadapan Bapa. Karya keselamatan inilah yang dihadirkan kembali ketika kita merayakan Ekaristi. Atau inilah yang sebetulnya kita rayakan. Jadi para saudara sekalian, Ekaristi memiliki makna yang sangat dalam. Di sana kita secara liturgis merayakan kenangan Kristus, hidup Kristus, kematiannya, dan juga kebangkitannya, dan juga pembelaannya bagi kita di depan Bapa. Nah, inilah yang diminta Yesus untuk kita lakukan. Dan gereja sampai hari ini
tetap merayakan perintah Yesus ini. Gereja tetap setia, sudah sejak awal mula gereja di Yerusalem itu mereka memang melaksanakan apa yang diberitakan Yesus. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Itu dikatakan dalam Kisah Rasul bab 2 ayat 42 dan ayat 46. Mereka bertekun, mereka sehati berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, dan mereka memecahkan roti dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah, di sana kurban Kristus sudah dirayakan oleh jemaat perdana sampai hari ini. Kita tetap melaksanakan amanat Kristus ini dengan setia. Ekaristi yang kita rayakan ini menjadi sumber dan puncak hidup gereja. Di dalam Ekaristi itu tercakuplah seluruh kekayaan rohani. Mengapa? Karena di dalam Ekaristi itu kita merayakan Paskah Kristus, Kristus yang memberikan dirinya, Yesus yang memberikan tubuh dan darahnya untuk karya keselamatan kita. Nah, ini satu rahmat yang tidak kecil, dan ini sebuah rahmat yang luar biasa. Jadi sesungguhnya ketika Yesus memberikan tubuhnya, memberikan darahnya, disitulah karya keselamatan Allah dilaksanakan. Dan pada saat itulah sumber rahmat diberikan kepada kita. Kita dapat menimba rahmat dari karya Allah itu dengan sebesar-besarnya. Maka dikatakan bahwa Ekaristi menjadi sumber rahmat bagi gereja. Tapi juga sekaligus puncak iman, puncak hidup gereja. Di dalam Ekaristi itu kita mengakui karya keselamatan yang dikerjakan Yesus bagi kita semua. Yesus yang mati di kayu salib, Yesus yang mengorbankan dirinya, Yesus yang memberikan tubuh dan darahnya. Karya inilah yang menjadi ungkapan iman besar kita kepada untuk karya Tuhan. Bagaimana kita mengakui kematian Kristus itu menjadi sumber berkat dan rahmat bagi kita semua. Jadi di dalam Ekaristi, di satu pihak itu adalah puncak iman kita, di mana kita ada pengakuan Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai penebus, dan lewat karya Kristus itu sumber rahmat diberikan kepada kita, atau di sana memancarkan berbagai rahmat bagi kita. Jadi di dalam perayaan Ekaristi kita dapat meminta rahmat-rahmat yang kita perlukan dan kita butuhkan. Kenapa? Karena Kristus sendiri memberikan dirinya, memberikan tubuhnya pada kita. Maka sesungguhnya segalanya sudah diberikan Kristus di sana. Karena Yesus telah memberikan segalanya bagi kita semua. Dalam Katekismus nomor 1323 dikatakan, pada perjamuan terakhir, pada malam ia diserahkan, penyelamat kita mengadakan kurban Ekaristi tubuh dan darahnya. Dengan demikian, ia mengabadikan kurban salib untuk selamanya dan mempercayakan kepada gereja, mempelainya yang terkasih, kenangan wafat dan kebangkitannya. Sakramen cinta kasih, lambang kesatuan, ikatan cinta kasih, perjamuan Paskah. Dalam perjamuan itu Kristus disambut, jiwa dipenuhi rahmat, dan kita dikaruniai jaminan kemuliaan. Nah, inilah sumber rahmat diberikan kepada kita ketika kita menyambut Ekaristi Kudus. Jadi kita dapat meminta rahmat, tapi memang meskipun kita kata sebagai sumber rahmat, kalau kita tidak meminta rahmat itu, ya rahmat itu tidak diberikan pada kita. Perlu sebuah kerjasama. Kita perlu memohon, meminta supaya rahmat yang kita perlukan diberikan Tuhan kepada kita. Disitulah sumber rahmat
terbuka dan rahmat siap dicurahkan kepada mereka yang memang memohonkannya. Inilah iman kita. Jadi Ekaristi menjadi sumber dan puncak hidup kita. Nah, saudara sekalian, begitu besarnya nilai Ekaristi ini bagi kita semua. Dan bagaimana kita memahami, tentu saja Ekaristi atau kurban Kristus itu memang tidak dapat dipahami begitu saja. Kita perlu iman. Iman untuk melihat bahwa pada saat atau pada momen itulah Kristus memberikan tubuh dan darahnya, dan di sanalah ada karya keselamatan kita. Saudara sekalian, pada masa yang lampau memang ada usaha-usaha untuk menjelaskan dengan logika atau secara akal budi mengenai kurban ini. Tapi di atas penjelasan itu yang terpenting adalah iman. Meskipun demikian, Agustinus, Thomas Aquinas itu mengikuti konsep Aristoteles, memberikan sebuah argumentasi secara akal budi mengenai peristiwa ini, peristiwa perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, atau peristiwa pemberian diri Kristus itu dijelaskan dengan konsep yang kita sebut transubstansiasi. Ini sebetulnya berawal dari konsepnya Aristoteles, seorang filsuf. Jadi Aristoteles membagi setiap benda atau segala sesuatu itu terdiri dari dua hal. Yang pertama disebut substansi, yang kedua adalah aksiden. Jadi setiap benda itu memiliki substansi dan aksiden. Apa itu substansi? Substansi itu adalah hakikat dari segala sesuatu atau esensi dari segala sesuatu. Sedangkan aksiden itu adalah hal-hal yang melekat pada substansi. Memang dokumen gereja tidak menyebut aksiden tetapi spesies. Aksiden ini konsep dari Aristoteles, tapi memang ini dipakai oleh Agustinus dan juga Thomas Aquinas, dan kemudian nanti dalam dokumen gereja tidak dikatakan aksiden tapi spesies. Nah, mengenai substansi dan aksiden sendiri bisa kita mengerti demikian. Substansi itu apa? Di sini ada beberapa gambar. Gambar-gambar ini, 5 gambar ini, ada satu substansi dari benda-benda ini yang kemudian kita bisa mengatakan bahwa benda ini adalah meja. Meja. Jadi meja dalam benda yang namanya meja ada satu substansi, ada sesuatu yang membuat benda itu disebut meja. Itulah substansi. Sesuatu yang membuat benda itu disebut meja. Saya ulangi lagi, itulah substansi. Nah, benda-benda ini, 5 benda ini kita sebut meja. Kenapa? Karena ada sesuatu dari benda-benda ini yang membuat dia dapat disebut sebagai meja. Substansi benda ini adalah meja. Demikian juga keempat yang lain. Jadi sesuatu yang membuat dia disebut demikian itulah substansi. Atau esensinya, atau juga bisa disebut sebagai hakikatnya sehingga dia disebut meja. Nah, apa itu aksiden? Aksiden itu bisa berupa meja itu terbuat dari besi, ini besar maksud saya nih, besar, meja itu besar, meja itu kecil, meja itu terbuat dari kayu atau dari besi atau dari kaca atau keras atau lunak, nah atau segi 4 atau persegi panjang dan seterusnya. Itu seperti ini. Aksiden pada meja ini adalah meja ini terbuat dari plastik, pendek, kecil. Nah, itu aksiden yang melekat pada meja ini. Sedangkan meja ini aksidennya apa? Ini kaca, besi, terbuat dari kaca, sebagian besi, agak besar. Nah, itu aksiden yang melekat pada benda ini. Tapi benda ini tetap kita sebut sebagai meja. Meja itu adalah
substansinya, sedangkan ada 12 kategori atau 12 aksiden menurut Aristoteles sebetulnya, sehingga dia membuat 12 aksiden atau 12 kategori yang melekat pada substansi. Nah, lalu bagaimana penjelasannya mengenai hal ini, substansi dan aksiden ini? Mungkin kita pernah mendengar apa yang disebut sebagai perubahan kimia. Perubahan kimia itu terjadi karena kimiawinya berubah. Misalkan meja tadi, meja plastik ini kalau dibakar terjadi perubahan kimia. Plastik menjadi abu, itu perubahan kimia. Tapi meja sebagai meja, dalam substansinya sebagai meja tidak akan hilang. Meja punya esensi, yang itulah yang disebut meja itu tidak hilang meskipun ini terbakar. Aksidennya hilang, tapi meja sebagai meja tidak akan kehilangan apapun meskipun ini dibakar. Aksidennya lah yang kemudian hilang. Ini terjadi perubahan kimia. Kalau benda ini dibakar akan terjadi perubahan kimia. Kimiawinya berubah. Nah, kita juga mengenal perubahan fisika. Perubahan fisika itu adalah perubahan di mana fisiknya berubah dari cair menjadi gas atau dari cair menjadi padat atau menjadi es. Itu adalah perubahan fisika. Fisiknya yang berubah. Nah, dalam konsep substansi dan aksiden ini ada sebuah perubahan substansi. Substansinya berubah. Sedangkan aksidennya tetap. Substansinya yang berubah. Sesuatu yang tadinya kita sebut sebagai hosti atau roti, itu adalah roti. Nah, tapi dengan konsekrasi, dengan perkataan konsekrasi dari seorang imam, substansinya berubah. Apa yang tadinya kita sebut roti, itu bukan roti lagi. Itu tubuh Kristus. Jadi substansinya berubah dari roti menjadi tubuh Kristus. Itu bukan roti lagi, tapi itu adalah tubuh Kristus. Itu bukan hosti lagi, tapi itu adalah tubuh Kristus. Sedangkan aksidennya tidak berubah. Aksidennya itu apa? Aksidennya itu bulat, warna putih, tipis. Itu adalah aksiden yang menyertai roti atau hosti itu. Tidak ada perubahan dalam aksiden, tapi yang berubah adalah substansinya. Dari itu kita sebut hosti, sekarang menjadi itu kita sebut sebagai tubuh Kristus. Itu kita sebut sebagai rasanya manis, warnanya merah, bentuknya cair, itu tidak berubah. Aksidennya tidak berubah, tapi substansinya yang berubah. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai transubstansiasi. Substansinya menyeberang. Trans itu menyeberang atau mengalami perubahan. Jadi perubahan substansi inilah yang kita sebut sebagai transubstansiasi. Pasti bukan lagi anggur, tapi itu adalah tubuh dan darah Kristus. Nah, ini ada usaha-usaha untuk memahami ini, tapi yang lebih penting daripada ini atau di atas semua ini adalah yang penting adalah iman kita. Kita percaya perkataan Kristus sendiri yang menyatakan bahwa itu adalah tubuhnya. Saudara sekalian, sekarang kita mau melihat makna perayaan Ekaristi. Memang Romo, mohon ada maaf, banyak penjelasan mengenai makna perayaan Ekaristi. Tapi Romo, dalam hal ini saya mau Romo, ya. Mohon maaf, ada beberapa masukan. Pengennya Romo bikin slideshow saja itunya presentasinya mau. Ya. Gimana? Bisa, dibikin slideshow saja. Suaranya jelek ya? Enggak. Presentasinya dibikin slideshow saja mau, bisa mau. Jadi full screen. Oh gitu. Full screen. Ya, Oke. Yang di bawah ya. Oke, gini ya. Ya. Oke, terima Lebih kasih. Jelas ya. Sekarang kita lihat ya makna perayaan Ekaristi.
Saya mau membicarakan dua hal mengenai makna perayaan Ekaristi. Yang pertama, Yesus meminta kita untuk mengenangkan perbuatan ini menjadi peringatan akan daku, mengenangkan peristiwa penyerahan dirinya. Kenangan itu apa sih? Dalam kamus bahasa Indonesia itu memang kenangan itu mengingat, tapi dalam bahasa gereja kenangan itu bukan mengingat, bukan mengulang-ulangi, bukan. Tapi dalam konsep gereja, Katekismus Gereja Katolik, mengenang itu berarti menghadirkan kembali peristiwa keselamatan ketika Yesus menyerahkan tubuh dan darahnya untuk kita. Jadi di sini kita bukan hanya mengingat peristiwa yang pernah dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu pada malam perjamuan terakhir, bukan mengingat, bukan juga mengulang-ulangi perbuatan yang sama, tidak. Tapi yang kita lakukan dalam perayaan Ekaristi ini dengan konsep mengenang itu, kenangan itu adalah kita menghadirkan kembali peristiwa yang sama. Ketika Yesus menyerahkan tubuh dan darahnya untuk kita, peristiwa itu, peristiwa malam perjamuan dihadirkan kembali setiap kali kita merayakan Ekaristi Kudus. Dalam Katekismus Gereja Katolik dikatakan demikian. Apa gereja merayakan Ekaristi, ia mengenangkan Paskah Kristus. Paskah dihadirkan. Ini bahasa katekismus. Kurban yang dibawakan Kristus disalib satu kali untuk selama-lamanya, selalu tinggal berhasil guna. Setiap kali kurban salib yang di dalamnya dipersembahkan Kristus, anak domba Paskah dirayakan di altar, terlaksanalah karya penebusan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah yang membuat Ekaristi itu kita sebut sebagai sumber dan puncak iman gereja atau iman kita. Karena setiap kali kita merayakan Ekaristi itu, kurban Kristus dihadirkan kembali. Kita mau percaya pada kurban itu, inilah iman kita. Kita mau percaya pada kurban itu, dan kurban itu, kurban penebusan itu memberikan berkat bagi kita, memberikan karya keselamatan atau menghasilkan karya keselamatan bagi kita. Jadi kurban yang satu yang dilakukan Yesus disalib, kurban itu dihadirkan pada perayaan Ekaristi dan itu selalu berhasil guna. Artinya bahwa rahmat yang disediakan Tuhan, rahmat yang dibawa di dalam perayaan Ekaristi itu sama dengan rahmat yang diberikan Tuhan ketika dia mengorbankan dirinya di kayu salib. Karena apa? Karena kurbannya satu. Peristiwanya satu. Nah, sekarang dihadirkan kembali dalam Ekaristi. Penghadiran itu terjadi ketika imam mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku. Di sanalah Kristus memberikan tubuhnya, Kristus memberikan dirinya, dan itulah kurban salib dilaksanakan. Karya penebusan kita terlaksana. Nah, kurban Paskah Kristus itu yang dikurbankan itu hanya satu kali. Kristus dosa-dosa dunia. Dia mati di kayu salib dan itu satu korban yang sangat luhur dan berkenan pada Allah. Nah, inilah karya Kristus. Jadi Tuhan memberikan dirinya, memberikan hidupnya kepada kita dalam perayaan Ekaristi itu. Roti berubah menjadi tubuh Kristus, anggur berubah menjadi darah Kristus, dan kita diajak untuk ambil bagian dalam kurban itu. Persembahkan diri kita, mati bersama Kristus, dan juga sekaligus mengambil rahmat dari
kurban Kristus itu. Saudara sekalian, pada saat imam mempersiapkan roti dan anggur, itu anggur di dalam piala selalu dituangkan air sedikit di dalamnya. Air dicampurkan dengan anggur. Anggur yang telah dicampur dengan air itulah yang dipersembahkan. Air itu disatukan di dalam anggur. Air itu adalah lambang dari kurban kita. Kurban kita, doa-doa kita, harapan kita, juga kerinduan hati kita. Itu mau kita satukan dengan anggur. Anggur adalah darah Kristus. Anggur adalah kurban Kristus. Kita mau menyatukan hidup kita, menyatukan seluruh gereja bersama dengan kurban Kristus, supaya kurban itu berkenan kepada Allah. Kurban Kristus yang berkenan pada Allah dan kita ikut di dalamnya, menyatukan kurban kita, karya kita, persembahan kita, harapan kita dengan kurban Kristus maksud saya, dan itu dipersembahkan kepada Allah. Nah, saudara sekalian, kita diajak untuk ikut ambil bagian dalam kurban Kristus dan dalam kematian Kristus. Inilah arti kenangan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ikut misa streaming? Akhir-akhir ini kita ikut misa streaming. Misa streaming tentu saja pada waktu dilakukan misa itu tidak menghilangkan makna pemberian diri Kristus. Tidak menghilangkan makna pemberian diri Kristus. Kita tetap dapat mengimani karya itu yang dihadirkan lewat seorang imam meskipun jauh di tempat lain, tapi kita tetap mengimani karya Kristus itu. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk tetap ambil bagian dalam kurban Kristus, mempersembahkan tubuh kita, karya kita, juga kerinduan-kerinduan kita kepada Tuhan. Dalam KHK, Kitab Hukum Kanonik, memang di sana tidak dikatakan soal misa streaming, tapi dikatakan bahwa untuk hal-hal berat, untuk kasus-kasus tertentu, dan juga demi penghayatan rohani iman umat tanpa menimbulkan kesesatan, itu di sana dikatakan dalam KHK itu ada beberapa pengecualian yang bisa dilakukan. Memang tidak bicara soal misa streaming, karena misa streaming itu kan memang karena kemajuan teknologi saat ini. Sedangkan KHK ditulis belum ada kemajuan teknologi seperti seperti streaming ini. Tapi di sana ada kemungkinan pemberian ada kemungkinan supaya bisa dilakukan untuk menambah kasanah rohani umat itu diizinkan. Maka dalam arti tertentu, misa streaming tidak menghilangkan makna pemberian diri Kristus, juga tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk tetap ambil bagian dalam kurban Kristus ini. Ini yang pertama, soal kenangan. Lalu yang kedua yang menarik adalah Ekaristi itu adalah perjamuan surgawi. Ini memang saya mengikuti tulisannya Scott Hahn dalam bukunya The Last Supper. Tapi menarik untuk kita cermati buku ini, karena ternyata buku ini pun juga konsep ini maksud saya juga sesuai dengan Sacrosanctum Concilium dari Konsili Vatikan II. Dikatakan demikian dalam Sacrosanctum Concilium, dokumen Konsili Vatikan II mengenai liturgi, dikatakan di dalam liturgi di dunia ini yang dimaksud adalah Ekaristi, kita mengambil bagian dalam liturgi surgawi dengan mencicipi terlebih dahulu apa yang dirayakan dalam kota suci Yerusalem. Bersama seluruh pasukan laskar surgawi, kita menyanyikan nada pujian bagi Tuhan. Kita menghormati kenangan para kudus dan berharap mengambil bagian dan turut bergabung dengan mereka. Kita menantikan penyelamat Tuhan kita Yesus Kristus sampai Ia, hidup kita, nampak bersama Dia di dalam kemuliaan. Jadi kita lihat di sini Sacrosanctum Concilium mengatakan bahwa dalam liturgi, dalam Ekaristi ini kita mengambil bagian dalam liturgi surgawi dengan mencicipi apa yang akan kita rayakan nanti di dalam kota Yerusalem. Jadi apa yang kita rayakan dalam Ekaristi ini merupakan sebuah antisipasi dari apa yang nanti akan kita rayakan di surga.
Dan di dunia ini kita merayakannya bersama seluruh laskar surgawi, bersama dengan para malaikat, para kudus di surga, kita memuji dan memuliakan Tuhan di dalam perayaan Ekaristi. Dalam prefasi, imam mengatakan demikian. Pada bagian akhir prefasi, biasanya imam mengatakan, maka bersama seluruh malaikat dan seluruh laskar surgawi, beranilah kita bernyanyi. Itu bukan sekedar ungkapan lip sync saja, tapi itulah iman gereja. Itu iman gereja yang dinyatakan dalam doa prefasi bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudus di surga. Kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Lalu Yosef Ratzinger atau Paus Benediktus ke-16 dia mengatakan demikian. Liturgi adalah parousia, peristiwa seperti parousia yang terjadi di tengah-tengah kita. Setiap Ekaristi adalah parousia, kedatangan Tuhan. Demikianlah Ekaristi sebenarnya, kerinduan yang mendalam akan penyingkapannya yang tersembunyi. Jadi liturgi itu adalah sebuah peristiwa yang kita rayakan sebagai sebuah peristiwa kerinduan akan kedatangan Tuhan. Kita mengantisipasi atau berharap akan kedatangan Tuhan dengan merayakan perayaan Ekaristi, dan kita memiliki sebuah kerinduan akan penyingkapan yang tersembunyi dari perayaan Ekaristi itu. Jadi ini kata Joseph Ratzinger. Nah, saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, yang menarik juga dalam Ekaristi itu, kita akan melihat ungkapan imam. Imam mengatakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang pada perjamuannya. Jadi imam menyerukan bahwa Ekaristi itu adalah perjamuan Tuhan. Kita merayakan perjamuan anak domba. Perjamuan keselamatan, karya keselamatan Allah kita rayakan. Dan ini, perjamuan anak domba, ini kita bisa lihat di dalam kitab Wahyu. Jadi Ekaristi itu adalah perjamuan nikah anak domba. Di kitab Wahyu diceritakan mengenai perjamuan nikah anak domba, di mana ada sebuah perayaan perjamuan di surga. Itu adalah sebuah gambaran perayaan perjamuan di surga. Jadi Ekaristi itu, atau di dalam Ekaristi kita merindukan parousia, merindukan kedatangan pernyataan Allah yang akan kita rayakan nanti dalam kerajaan surga. Sama seperti orang Israel merayakan kurban syukur pada saat mereka makan. Kurban syukur itu kemudian kita rayakan sebagai perayaan Ekaristi. Mereka mengantisipasi, perjanjian lama itu mengantisipasi perjanjian baru. Apa yang dirayakan dalam perjanjian baru itu sebetulnya sudah mirip dirayakan oleh orang Yahudi pada saat mereka mengadakan perjamuan makan. Dan apa yang kita rayakan di dunia ini sebagai perayaan Ekaristi itu menantikan penyingkapannya pada saat nanti di surga. Atau itu akan disempurnakan dalam perayaan perjamuan di surga. Jadi ini merupakan sebuah antisipasi dan kita diajak untuk mencicipi perayaan surga. Jadi ini merupakan antisipasi dari perayaan syukur di surga. Dan gambaran ini ada di dalam kitab Wahyu. Saudara sekalian, mengikuti penjelasan Scott Hahn melihat bahwa perayaan Ekaristi yang kita rayakan itu dapat kita pahami dengan baik kalau kita membaca kitab Wahyu. Sebetulnya kitab Wahyu itu adalah sebuah gambaran liturgi. Itu menurut si Peskotan. Sebuah gambaran perayaan Ekaristi kita. Kitab Wahyu ada yang mengatakan bahwa itu adalah kitab yang berbicara tentang masa yang akan datang ketika terjadi kiamat. Atau ada juga yang mengatakan bahwa kitab Wahyu itu adalah kitab
yang terjadi di masa lalu ketika Yerusalem dihancurkan. Tapi Skotan punya sebuah pandangan lain. Skotan memberi makna rohani pada kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah sebuah kitab di mana penggenapannya dimulai terjadi sejak zaman para rasul, sekarang dan sampai kepenuhannya di akhir zaman nanti. Nah, kitab Wahyu bukan hanya berlaku untuk di masa lalu atau di masa yang akan datang, tapi sama seperti kitab-kitab yang lain, kitab Wahyu itu berlaku sejak zaman para rasul, sekarang dan mengalami kepenuhannya di akhir zaman nanti. Jadi Skotan memberi makna rohani dalam menafsiran kitab Wahyu. Kita mencoba untuk mengikuti pandangan Skotan, dan sekira pandangannya bagus sekali mengenai Ekaristi dan kitab Wahyu. Kalau kita membaca kitab Wahyu, di sana kita akan melihat ada sebuah gambaran liturgi. Ada tua-tua yang menyembah, ada pujian kepada Allah, ada 24 tua-tua yang sujud menyembah, ada rombongan mereka yang berpakaian putih memuliakan Tuhan, ada altar, dupa, mana, dan sebagainya. Ada gambaran yang cukup banyak di sana mengenai liturgi. Itu ada dalam kitab Wahyu. Dan Yohanes mengatakan sendiri di dalam kitab Wahyu, apa yang dilihat itu terjadi pada hari Tuhan. Itu yang dikatakan Yohanes dalam kitab ini. Semua gambaran terjadi dalam kitab Wahyu itu terjadi pada hari Tuhan. Nah, di sana juga selain itu ya kita akan melihat bagaimana suasana liturgi begitu tampak dalam kitab Wahyu. Maka kita akan dapat mengerti perayaan Ekaristi yang kita rayakan melalui kitab Wahyu. Saya mengajak kita semua untuk melihat ini. Sekaligus juga untuk dapat memahami kitab Wahyu, kita bisa membandingkannya dengan perayaan Ekaristi yang kita ikuti. Ada banyak kesamaan antara perayaan Ekaristi dan kitab Wahyu. Kitab Wahyu menulis, Yohanes mengatakan bahwa penampakan-penampakan terjadi yang ditulisnya nanti itu terjadi pada hari Tuhan. Dan pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh. Kala hari Tuhan bisa diterjemahkan sebagai hari Minggu. Dan kalau kita melihat kitab Wahyu, tata perayaan Ekaristi itu ada dalam kitab Wahyu. Pembukaan kitab Wahyu, Ekaristi kita dimulai dari pembukaan. Pembukaan dalam kitab Wahyu itu ada salam dan surat kepada 7 jemaat. Kemudian ibadat sabda. Ada salam, dan setelah pembukaan itu ada tobat dan seterusnya. Itu nanti semua ada dalam kitab Wahyu. Nanti kita akan lihat itu satu lebih jelas lagi. Ibadat sabda kitab Wahyu, ada pembacaan kitab yang dimeterai. Lalu ibadat Ekaristi itu dibandingkan dengan perjamuan nikah anak domba. Pengutusan dibandingkan dengan dunia baru. Jadi skema tata perayaan Ekaristi kita menjadi skema dari penulisan kitab Wahyu. Selain itu, perlengkapan yang ada dalam perayaan Ekaristi itu juga ada dalam kitab Wahyu. Misalkan altar dan mezbah ada dalam Wahyu 6 ayat 9 dan seterusnya. Ada Kidian, ada kurban, ada piala, ada perjamuan. Nah, itu semuanya ada dalam kitab Wahyu. Sesuatu yang menjadi khas dari perayaan Ekaristi juga ada di sana. Juga tokohnya ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ada Bunda Maria, para malaikat, para martir, para kudus, imam, para perawan, dan kemudian sekumpulan orang tidak terhitung jumlahnya.
Di sana menggambarkan sebuah liturgi ketika mereka semua ini menyanyi, memuliakan Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan, mengatakan kudus-kudus dan seterusnya. Dan satu hal yang sangat menarik, para saudara-saudari yang terkasih, Yesus dalam perayaan Ekaristi itu diberi gelar atau diberi julukan sebagai anak domba Allah, digambarkan sebagai anak domba Allah. Imam tidak mengatakan inilah singa dari Yehuda, tidak. Atau mengatakan inilah Mesias, tidak. Tapi inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan kitab Wahyu mencatat 34 kali memakai istilah anak domba Allah dari 40 kata anak domba yang terdapat dalam kitab suci Perjanjian Baru. Begitu akrabnya kitab Wahyu dengan kata ini, anak domba Allah, yang menjadi gelar khas yang diberikan kitab Wahyu, diberikan oleh kitab Wahyu tentang Yesus. Yesus adalah anak domba Allah. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat ini semua, apa yang unsur-unsur dan juga skema itu Ekaristi ada dalam kitab Wahyu. Maka perayaan Ekaristi dalam terang perjamuan Tuhan itu juga ada dalam terang kitab Wahyu. Kita lihat sekali lagi, ada salam dan pembukaan, ada pertobatan, itu dalam kitab Wahyu. Yohanes menulis salam dan pembukaan. Lalu setelah di dalam Ekaristi kita, setelah salam dan pembukaan, ada pertobatan. Dalam kitab Wahyu ada 7 surat yang diberikan kepada ke-7 jemaat. Dan di bagian akhir surat itu ada satu referen. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Mereka diminta untuk bertobat. Surat-surat itu meminta sebuah pertobatan. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh malaikat. Ini yang menjadi referen dari ketujuh surat yang diberikan kepada jemaat di Sardis dan jemaat-jemaat di 7 kota lainnya itu. Jadi barang siapa yang mendengarkan, dipuji dan layak menerima kehidupan. Yang tidak percaya, itu gambaran mengenai hukuman digambarkan di dalam kitab Wahyu. Ada hukuman-hukuman, piala yang ditumpahkan itu menjadi hukuman bagi mereka yang tidak mendengarkan. Ini bedanya. Dalam kitab Wahyu hukuman itu digambarkan sedemikian rupa, mengerikan. Tapi dalam perayaan Ekaristi kita tentu saja itu tidak digambarkan. Tapi dalam kitab Wahyu jelas sekali digambarkan. Ini pertobatan. Setelah pertobatan ada liturgi sabda. Di kitab Wahyu ada pembacaan 7 kitab. Apa yang dibacakan sungguh terlaksana. Sungguh terlaksana. Hukuman terjadi pada orang yang menolak firman Tuhan. Jadi ada hukuman-hukuman yang diceritakan dalam kitab Wahyu. Lalu setelah liturgi sabda ada liturgi Ekaristi. Dalam kitab Wahyu juga diceritakan mengenai perjamuan anak domba Allah. Malaikat dikatakan ketika malaikat berseru, itulah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan mengajak untuk mengarahkan pandangan kepada anak domba Allah. Maka imam pun menyerukan seruan yang sama dan mengajak umat untuk mengarahkan diri kepada Tuhan. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan dan seterusnya. Jadi di sana imam mengajak umat untuk mengarahkan diri kita ke depan altar kepada anak domba Allah. Sama seperti yang diserukan oleh malaikat. Itulah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan dalam kitab Wahyu, seruan kudus-kudus itu menjadi seruan khas yang ada di dalam Ekaristi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa dan seterusnya. Bersama dengan para kudus, bersama dengan para malaikat di surga, kita menyerukan kidung kemuliaan bagi Allah ini. Dalam prefasi yang keempat, hari Minggu biasa, di sana dikatakan, kami melambungkan kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi. Beranilah kita bernyanyi atau berseru. Jadi
liturgi surgawi itulah Ekaristi, di mana kita bersama dengan para malaikat, bersama dengan para kudus, bersorak-sorai memuliakan Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan. Ini iman gereja. Iman gereja yang menyatakan bahwa kita memadukan suara, bernyanyi bersama dengan para kudus dan para malaikat di surga. Saudara sekalian, di gereja katedral atau di basilika-basilika itu ada patung-patung para kudus. Biasanya ya ada patung-patung di sana dalam gereja-gereja katedral atau gereja besar, basilika dan sebagainya. Nah, patung-patung itu bukan hanya sekedar hiasan, tapi itu sebuah ungkapan. Bersama dengan mereka kita mau memuliakan Tuhan. Bersama dengan orang kudus yang patungnya ada di sana, kita memuji, memuliakan Allah di surga. Maka dalam setiap perayaan Ekaristi itu kita bersama dengan mereka dan juga bersama dengan relikwi, biasa di bawah altar itu entah para martir, entah para kudus, itu ditempatkan di bawah altar. Kita mau bersama dengan mereka mempersembahkan kurban pujian kepada Allah. Jadi relikwi itu ditempatkan di bawah altar bukan sebagai hiasan saja, tapi kita mau menyatukan kurban kita, doa kita bersama dengan kurban Kristus dan juga bersama dengan doa-doa para kudus yang relikwinya ditempatkan di bawah altar. Dalam surat Paulus ini, dalam kitab Wahyu ini, mengenai martir yang berseru dari bawah altar itu ditulis di sana. Di dalam Wahyu bab 6 ayat 14. Di sana dikatakan ada darah para martir yang berseru-seru kepada Tuhan di bawah altar. Juga kita tahu makam Santo Petrus ditempatkan di bawah altar dengan tujuan sebetulnya kita mau mempersembahkan kurban Kristus dan bersama juga mempersatukan kurban kita dengan persembahan dan kurban dari para kudus, mereka yang relikwinya atau makamnya ada di bawah altar. Jadi bersama dengan para kudus kita memuji dan memuliakan Tuhan. Dan dalam doa syukur agung kita bersyukur kepada Bapa karena kurban Kristus, kurban yang berkenan kepada Bapa, seraya memohon kekuatan Roh Kudus untuk memberikan kekuatan dalam hidup kita. Jadi di dalam Ekaristi ini kita juga diajak untuk mempersembahkan hidup dan diri kita bersama dengan kurban Kristus, jasa Bunda Maria, para rasul, para martir, para kudus. Dengan ungkapan ini, semoga kami disempurnakan olehnya menjadi suatu persembahan abadi bagimu agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, para rasul dan seterusnya. Bersama dengan mereka kita juga mau menyatukan diri kita, hidup kita. Jadi rombongan para kudus bersama dengan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, Yesus Sang Imam Agung di surga memimpin sendiri perjamuan anak domba Allah, dan di bumi Yesus memimpin kurbannya melalui para imamnya. Ini yang menjadi perbedaan. Kalau di dalam kitab Wahyu, Yesus sendiri anak domba Allah lah yang memimpin perjamuan itu, sedangkan di bumi ini melalui para imamnya Yesus memimpin kurbannya. Dan disinilah sebetulnya dalam Ekaristi ada sebuah simfoni dan kebersamaan yang indah. Surga dan bumi menyatu, surga hadir di bumi. Perayaan Ekaristi adalah perayaan surgawi, liturgi surgawi. Inilah surga kita, inilah perayaan Ekaristi kita. Kebaikan Allah yang membiarkan kita mengalami surga di bumi, kehadiran Allah dan kurbannya. Dalam bukunya, Scotland juga menulis, pertempuran Armageddon yang diceritakan dalam kitab Wahyu itu adalah godaan-godaan saat ikut misa, berdevosi pada Santa Nokia, atau komentar orang, kita memberi komentar orang ikut misa dan seterusnya. Ini godaan-godaan untuk tidak mendengarkan khotbah, untuk tidak mendengarkan imam, dan ini godaan-godaan yang mungkin muncul dalam perayaan Ekaristi.
Kita memberi komentar tentang khotbahnya, tentang imamnya, dan seterusnya. Ini adalah Armageddon, pertempuran kita. Jangan kita mengalihkan diri dari pranekaristi, tapi tetap arahkan diri kita pada pranekaristi. Dan ini seringkali tidak mudah. Ada sebuah perjuangan-perjuangan tertentu. Sehingga kita tetap bisa fokus. Nah, inilah perjamuan surga. Inilah pranekaristi kita. Lalu sebagai penutup, saya mau membacakan satu nomor dari Bula Paus kita, Bula Misericordi Vultus pada waktu tahun jubileum nomor 22. Dikatakan begini. Sebuah jubileum juga memerlukan pemberian indulgensi. Praktek ini akan memperoleh arti lebih penting dalam tahun suci kerahiman, tahun kerahiman ilahi, gitu ya. Pengampunan Allah tidak mengenal batas. Dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Allah membuat bahkan lebih jelas kasih-Nya dan kekuatannya menghancurkan semua dosa manusia. Rekonsiliasi dengan Allah dimungkinkan melalui misteri Paskah dan pengantaran gereja. Kalau dikatakan dengan demikian Allah selalu siap untuk mengampuni dan Ia tidak pernah lelah mengampuni dengan cara yang terus-menerus baru dan mengejutkan. Namun demikian kita semua mengenal dengan baik pengalaman dosa. Kita tahu bahwa kita dipanggil kepada kesempurnaan, namun kita merasakan beban berat dari dosa. Meskipun kita merasakan kekuatan rahmat perubahan, kita juga merasakan pengaruh-pengaruh dosa khas keadaan kejatuhan kita. Meskipun diampuni, konsekuensi yang bertentangan dari dosa tetap ada. Dalam sakramen rekonsiliasi, Allah mengampuni dosa-dosa kita, yang mana Ia benar-benar menghapus dosa. Jadi Paus menulis Bula ini dan mengatakan ketika kita berdosa, dosa kita diampuni, sungguh-sungguh diampuni ketika kita mengaku dosa. Tetapi dosa meninggalkan pengaruh buruk pada cara kita berpikir dan bertindak. Inilah yang disebut denda dosa. Namun demikian, kerahiman Allah lebih kuat daripada hal itu. Ia menjadi indulgensi di pihak Bapa yang melalui sang mempelai Kristus gerejanya menjangkau orang berdosa yang diampuni dan membebaskan dia dari setiap sisa yang ditinggalkan oleh konsekuensi dosa, yang memungkinkan dia untuk bertindak dengan amal, bertumbuh dalam kasih daripada jatuh kembali ke dalam dosa. Saudara sekalian, dosa yang dilakukan itu seringkali membuat kita memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Sehingga kita seringkali jatuh pada dosa yang sama. Ketika kita meminta pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosa kita lewat sakramen pertobat, kita benar-benar diampuni dosa kita. Tetapi kebiasaan dosa masih ada dalam diri kita. Dosa meninggalkan pengaruh buruk pada cara kita berpikir dan bertindak. Sehingga kecenderungan pada dosa itu ada, tetap ada, tapi dosanya sendiri diampuni oleh Tuhan. Nah, kemudian dikatakan gereja hidup di dalam persekutuan para kudus. Dalam Ekaristi, persekutuan ini yang merupakan sebuah karunia dari Allah menjadi sebuah kesatuan rohani yang mengikat kita kepada para santa dan beato-beata yang jumlahnya sulit dihitung. Jadi Paus dalam bulannya mengatakan dalam Ekaristi itu ada sebuah persekutuan, kesatuan rohani yang mengikat kita pada para kudus di surga yang jumlahnya sulit dihitung. Nah, kekudusan mereka datang untuk membantu kelemahan kita dengan cara yang memungkinkan. Gereja dengan doa-doa kibuannya dan cara hidupnya membentengi kelemahan dari beberapa orang dengan kekuatan orang lain. Jadi gereja dalam arti juga para kudus di surga adalah gereja juga, gereja yang jaya. Nah, mereka dengan doa-doa keibuannya dan cara hidupnya membentengi kita yang masih lemah ini. Oleh karena itu, menghidupi indulgensi dari tahun kudus berarti menjangkau kerahiman Bapa dengan kepastian bahwa pengampunannya meluas ke seluruh kehidupan orang percaya. Nah, mereka membantu kita, orang kudus membantu kita untuk mendapatkan indulgensi.
Mendapatkan sebuah indulgensi adalah mengalami kekudusan gereja yang melimpahkan atas semua orang buah-buah penebusan Kristus, sehingga kasih dan pengampunan Allah dapat diperpanjang di mana-mana. Marilah kita menghidupi jubileum ini dengan intens, memohon Bapa untuk mengampuni dosa-dosa kita, dan untuk memandikan kita dalam indulgensinya yang penuh kerahiman. Jadi dalam bulan ini mau dikatakan bahwa kita dapat meminta indulgensi dalam perayaan Ekaristi. Kan dalam perayaan Ekaristi itu para kudus membantu kita untuk menolong kita mengatasi kelemahan kita. Jadi dalam Ekaristi Kudus kita dapat memohon indulgensi supaya akhirnya kita dibebaskan dari cacat-cacat, dari kecenderungan dosa-dosa yang ada pada kita. Ini rahmat besar yang diberikan Tuhan lewat Ekaristi, dan itulah puncak dan sumber hidup iman kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.